Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, ya, tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintainya. Di mana dalam ayat tersebut dijabarkan siapa itu ibadur rahman, siapa itu hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat yang Allah sebutkan adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya. Di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi menyeru juga kepada tuhan-tuhan yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah dari hambanya. Adapun selain Allah mereka tidak bisa menciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa mengatur makhluk, tidak bisa mengatur alam semesta ini. Sehingga siapapun dia selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang beriman mereka sadar betul bahwasanya mereka tidak mungkin akan ibadah kepada selain Allah karena itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara sifat-sifat mereka adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain. Ya, tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain, tidak membunuh kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang benar. Apakah ada dalam Islam cara yang benar? Ada. Di antaranya apa? Disebutkan dalam hadis adalah an-nafsu binafsi. Ya. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain maka boleh karena nyawa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Maka dalam Islam siapapun orang yang membunuh berhak dia juga mendapatkan hukuman dibunuh juga. Karena tidak mungkin nyawa bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan nyawa itu. Ya, an-nafsu binafsi. Kemudian sayyibuz zani. Ya. Yang ketiga adalah di antara orang yang dibolehkan dalam Islam untuk dibunuh, dihilangkan nyawanya adalah orang-orang yang sudah menikah kemudian mereka berzina. Ya, orang yang sudah menikah kemudian mereka terjatuh pada perbuatan zina, maka hukuman mereka adalah hukuman rajam. Ya, hukuman yang sangat berat luar biasa. Ya, tubuhnya ditanam sebagian dari pusat sampai ke kaki ditanam di tanah, kemudian kepala dan badannya dilempari batu sampai meninggal. Maka orang-orang yang sudah menikah kemudian mereka terjatuh pada perbuatan zina, maka mereka kena ancaman yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, orang-orang yang dibolehkan dalam Islam dihilangkan nyawanya adalah orang-orang yang at-tariqu lidinihi mufarriqun anil jamaah. Yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Kalau dalam hukum Islam, mereka adalah orang-orang yang kemudian dikenakan hukuman yang berat, yaitu adalah dihilangkan nyawanya itu. Nah, artinya dalam ayat ini bahwasanya ibadur rahman, hamba-hamba kekasih Allah SWT, mereka adalah orang yang sangat hati-hati dalam hidup, tidak membahayakan orang lain, apalagi sampai membunuh orang lain. Itu sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Allah katakan mereka adalah wala yasnun. Mereka tidak terjatuh pada perbuatan zina. Ya, tidak terjatuh pada perbuatan zina. Mereka menjaga diri betul. Ya, mereka menjaga diri. Ya, bahkan Allah sudah ingatkan wala taqrabuz zina. Ya, Allah katakan
tidak mengatakan jangan kalian berbuat zina. Tetapi ya Allah katakan jangan mendekati. Kenapa Allah menggunakan redaksi jangan mendekati? Karena bahayanya perbuatan zina. Karena besarnya, ya kemungkinan besar orang kalau dekat-dekat, peluang besarnya dia akan terjatuh pada perbuatan tersebut. Sehingga Allah katakan jangan mendekati. Maka segala sesuatu yang kemudian dikhawatirkan menjatuhkan seseorang kepada perbuatan zina, semuanya adalah diharamkan. Itulah hukumnya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang melakukan 3 perbuatan ini dikatakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Orang-orang yang melakukan perbuatan ini maka berhak dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang terjatuh pada perbuatan syirik, kemudian orang yang kemudian menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terjatuh pada perbuatan zina. Orang-orang seperti ini diancam dengan perbuatan yang kelak mendapatkan balasan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhirat, Bapak Ibu sekalian, Allah ancam yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya. Maka perbuatan tersebut itu akan dilipat gandakan, ya, azabnya pada hari kiamat. Ya, azab daripada 3 perbuatan ini atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan di sini, Allah kata yudha'af lahul azab, dilipat gandakan, berkali-kali lipat. Ya. Kalau disebutkan dalam hadis, panasnya api dunia itu 1/70 dari panasnya api neraka. Ya. Berapa api terpanas di dunia ini? Ya. Mungkin kita melihat ada pabrik peleburan baja besi itu sampai 1000 derajat. Ya, sepanas-panasnya api dunia itu hanya 1/70 saja. Ya, 1/70 saja. Dan Allah katakan orang-orang yang terjatuh pada perbuatan tersebut yudha'af lahul azab, dilipat gandakan, ya, dalam hukuman hari kiamatnya, di akhiratnya, wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal dalam kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kekal dalam kehinaan. Ya. Seperti dalam ayat lain dikatakan man qatal mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidina fiha, dan seterusnya. Orang-orang yang menghilangkan nyawa orang mukmin maka dia masuk neraka jahanam khalidina fiha, dikatakan kekal, saking lamanya mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab oleh Allah, kemudian juga mereka dikutuk oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat. Ya. Maka 3 perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat besar. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjelaskan tentang sifat Allah, bahwasanya di sisi lain Allah memberikan ancaman yang sangat berat. Tetapi apa? Allah tetap mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kecuali orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubadirullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau dia bertobat dengan benar-benar, sungguh keburukan-keburukan dosanya itu Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itulah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ya. Kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan kita jadilah orang yang pertengahan. Jadilah orang yang moderat dalam memahami agama, dalam beragama. Allah setelah membeberkan, menjelaskan tentang bahayanya perbuatan ini perbuatan sangat besar dosanya. Sangat diharamkan oleh Allah. Tetapi apa? Tetap Allah akan katakan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ketakutan orang-orang yang kemudian menyesal atas perbuatan tersebut, maka tidak boleh ketakutan itu menjadikan dia putus asa kepada Allah. Kenapa? Pintu tobat akan senantiasa terbuka baginya. Ya, pintu tobat akan senantiasa terbuka baginya. Maka ayat yang mengatakan bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Artinya orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan itu ancamannya sangat berat. Tidak diampuni oleh Allah. Dia kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Catatannya apa? Kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, artinya dia melakukan perbuatan tersebut sebelum dia bertobat, dia meninggal. Dan maka orang-orang seperti ini, dia mendapatkan ancaman yang sudah tidak terselamatkan lagi. Kenapa? Dia sudah tidak ada lagi waktu kesempatan bertobat. Ya. Nabi sudah jelaskan, ada dua waktu di mana tobat tidak akan diterima oleh Allah. Pertama adalah dalam proses sakaratul maut. Dalam proses sakaratul maut, maka dosa itu tobat itu tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua adalah di saat matahari sudah terbit dari barat, maka dua waktu ini Allah tidak akan menerima tobat lagi. Tapi selama belum sampai pada dua waktu ini, maka sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diterima tobatnya, ya, bukan hanya diterima oleh Allah, bahkan dalam ayat ini dikatakan faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, Allah akan ganti perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penafsiran dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir. Di antaranya apa? Maksud dari Allah akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah penjelasannya, orang-orang yang bertobat, ya, dia menyesali perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Di saat dia ingat perbuatan tersebut lagi, dia istighfar lagi, dia menyesal lagi. Di saat ingat lagi, dia istighfar lagi, dia menyesal lagi. Nah, setiap istighfar dan penyesalan inilah yang berbuah kebaikan-kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran masa lalu tentang keburukan yang mungkin pernah dilakukan, di saat dia ingat, dia menyesal lagi. Dia istighfar kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang membalikkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu orang-orang yang dia bisa mengambil pelajaran dari perilaku perbuatan yang pernah dilakukan itu. Dan Allah suka kepada orang-orang yang sadar diri, dia menyesali perbuatannya, dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang seperti ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang kemarin kita sudah bahas juga, ya, bahwasanya taubat orang-orang yang dulu ada seorang wanita yang berzina datang kepada Rasulullah, minta ditegakkan hukum. Kemudian setelah ditegakkan hukum, Rasulullah perintahkan dia untuk dimandikan, kemudian dikafani, dan Rasulullah mensolatkan. Di saat Rasulullah mau mensolatkan, Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda mau mensolatkan wanita yang dia telah berzina? Nabi bersabda, sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang seandainya tobatnya dibagi untuk 70 orang, maka cukup sudah itu. Artinya, tobat yang dilakukan orang ini kalau dibagi untuk 70 orang yang berdosa, itu cukup. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya pahala tobat kepada Allah SWT. Sehingga Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT. Dalam tafsiran lain disebutkan juga oleh Ibnu Katsir bahwasanya di saat seorang hamba tidur, ya, di saat seorang hamba tidur, kita tidur, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malaikat panggil itu setan. Ya, dikatakan, ya setan, tunjukkan kepadaku perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan orang ini. Ya, maka ditunjukkanlah perbuatan dosanya dalam seharian itu. Kemudian apa? Malaikat melihat kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang ini. Maka apa? Setiap satu kebaikan yang dicatat malaikat ini menghapuskan 10 dosa yang pernah dilakukan orang ini. Ya, jadi misalkan kita dalam sehari itu melakukan berapa perbuatan dosa, maka di saat kita malam hari tidur, malaikat panggil, wahai setan, lihat catatanmu, catatan keberhasilanmu dalam menyesatkan, dalam menggoda, dalam menjatuhkan orang ini pada perbuatan dosa.
maka dilihat, maka setiap 10 dosanya dihapuskan oleh malaikat. Dihapus, kenapa? Kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga apa? Di sini dikatakan bahwasanya yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti perbuatan-perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah itu adalah zat yang betul-betul Maha Pengampun, lagi Maha Kasih Sayang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari-hari ini kita menyaksikan hari-hari tidak pernah berhenti tentang korupsi, tentang rakus. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita cermati di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita nggak akan kaget itu. Kita nggak akan kaget. Kenapa? Nabi pernah mengingatkan ya kepada kita ya sebuah hadis yang luar biasa ya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Lau ana linib Adam mil'u wadin malan." Ya, seandainya anak keturunan Adam, seandainya kita diberikan wadin mal, 1 lembah emas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau seandainya kita dikasih Merapi itu sebagai emas, dikasih kepada kita, maka Nabi bersabda, la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu, ya, maka dia tetap masih berharap mendapatkan 1 gunung emas lagi. Jadi kalau sekarang baru orang korupsi berapa triliun itu belum seberapa. Seandainya orang sudah memiliki mungkin ribuan triliun, Nabi tetap katakan dia tetap masih kepingin lagi. Artinya dalam kehidupan ini kita akan bisa menyaksikan orang yang tamaknya luar biasa. Tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta luar biasa. Dan ketamakan yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu pasti akan apa? Pasti akan menjadikan mudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya itu. Ya. Jadi kadang kita cuma berpikir juga, misalkan orang ini korupsi, dia usia 50 tahun. Coba dihitung-hitung, dia mau berapa tahun lagi hidup di dunia itu. Kemudian dia butuh berapa sih uang untuk menyelesaikan hidupnya di dunia. Ya. Kenapa? Karena seandainya dia punya kelebihan harta itu pun tidak mungkin dibawa mati. Tidak mungkin itu. Tapi disitulah sifat manusia. Kalau sudah diberikan 1 lembah emas, 1 lembah emas, bukan lagi 10 triliun, 100 triliun, mungkin ribuan triliun. Tapi Nabi tetap bersabda, dia tetap tamak, ingin mendapatkan lebih dari itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketamakan seperti ini, orang yang begitu rakus terhadap keduniaan seperti ini, biasanya mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya itu. Maka dampaknya seperti itu. Sehingga dalam hadis dikatakan ketamakan seseorang kepada harta dunia itu jauh lebih merusak daripada kepuasan serigala yang masuk ke kandang domba. Serigala kalau lapar dia masuk kandang domba, dia akan hanya makan 1. Setelah makan 1 dia akan diam saja. Dia tidak akan menyerang, tidak akan menyakiti domba-domba lain. Beda dengan manusia, Bapak Ibu. Kalau dia sudah tamak, seberapapun pasti dia akan inginkan. Kapan batasnya? Nabi bersabda dalam hadis ini, wala yamla'u aina ibni Adam illa turab, dan tidak akan mencukupkan manusia itu kecuali kematian. Ya. Dalam hadis penjelasan para ulama dikatakan hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Takatsur. Ya, surat Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu hidup pasti akan berlomba-lomba memperbanyak harta dalam hidupnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia itu masuk ke kuburan. Sampai masuk ke kuburan. Artinya ketamakan manusia itu akan selalu ada dalam dirinya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah SWT. Setelah itu apa?
ila turab wa yatubullah ala man taba. Maka orang setamak itu pun, Bapak Ibu sekalian, orang serakus itu pun, seandainya dia bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Ya, Allah akan terima tobatnya. Ya, sehingga sekali lagi sering kita sampaikan, dalam kita menilai, mensikapi orang-orang yang berbuat salah, kita tidak boleh melampaui batas, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh melampaui batas. Kenapa? Bayangkan orang setama ini sebenarnya. Orang setama ini biasanya orangnya ugal-ugalan. Dia menghalalkan segala cara. Tapi kalau dia tobat, tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh. Bahkan mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kadang kita menyaksikan hal yang sangat memprihatinkan. Ya. Orang mencuri ayam, disiksa, dibunuh bareng-bareng. Dibunuh rame-rame. Ini haram, nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Artinya kita tidak boleh melampaui batas, Bapak Ibu. Tidak boleh melampaui batas. Islam itu punya aturan. Ya, bagaimana dalam kita menilai, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita menghukum, ada aturan. Ada aturan dari Allah SWT. Sehingga sebesar apapun kesalahan seseorang, kita harus ingat, kalau dia bertobat, selesai. Taubatnya diterima oleh Allah SWT. Bahkan di hadis kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang luar biasa. Tapi mungkin kita pernah menyaksikan orang yang begitu benci kepada orang lain. Kira-kira pernah nggak kita melihat orang yang sangat benci pada orang lain? Ya. Atau mungkin kita pernah, kita benci sekali pada orang lain. Tapi ingat juga, tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas dalam kebencian. Jangan sampai orang mengatakan, saya tidak akan maafkan lagi. Saya tidak akan menerima permintaan maaf. Na'udzubillah, tidak boleh sama sekali. Ya, di sini Abu Hurairah beliau mengatakan, Nabi SAW beliau pernah bersabda, Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Allah itu tersenyum. Allah itu tersenyum kepada siapa? Ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Subhanallah. Allah itu tersenyum kepada dua orang. Dua orang ini selama di dunia itu yang satu membunuh yang lain, Bapak Ibu sekalian. Yang satu membunuh yang lain, dibunuh satunya. Tapi apa? Keduanya ketemu di surga bareng-bareng, Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sudah membunuh orang lain, itu menunjukkan kebencian yang sudah puncaknya kebencian. Oke lah, kita benci pada orang, tapi kan kita nggak sampai membunuh itu. Jadi kalau orang itu begitu bencinya kepada orang sampai dia membunuh, maka itu sudah puncak kebencian. Itulah sebab puncak kebencian itu. Bayangkan, Allah tersenyum di dunia, bencinya luar biasa sampai dia kemudian membunuh saudaranya. Apa yang terjadi? Setelah dia membunuh, dia bertobat. Dia bertobat, diterima tobatnya. Maka apa? Setelah diterima tobatnya, dia kemudian, ini kalau dalam kisah hadis ini, asbabun wurud hadis ini adalah, dulu yang membunuh itu orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Orang kafir berperang dengan orang Islamnya mati, terbunuh dalam perang tersebut. Setelah beberapa waktu, orang kafir pembunuh ini kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia kemudian berjihad bersama kaum muslimin, dia meninggal pula. Maka dia meninggal dalam kondisi syahid, dia juga masuk surga. Sang pembunuh dan dibunuh sama-sama ketemu di surga. Maka dalam hadis dikatakan, Rasul bersabda, Allah itu tersenyum. Ko iso-isone yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Artinya apa? Menghilangkan nyawa orang itu perbuatan dosa luar biasa. Ya. Tapi seandainya dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah SWT. Begitu juga dosa-dosa selama dia dalam kekafiran, ya sebelum dia masuk Islam, maka tetap kalau dalam ayat ini, dalam surat Al-Furqan tadi, dia tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah terima tobatnya dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga itu. Ya. Di pengajian kemarin ada yang bertanya, Ustaz,
Bagaimana orang yang sudah membuat kerusakan luar biasa, rusak alamnya, sehingga kemudian menimbulkan dampak pada orang-orang yang ditinggalkan. Apakah kalau dia tobat, diterima tobatnya? Diterima. Nabi sudah pernah menceritakan kepada kita, ada seorang yang membunuh 99 orang, Bapak Ibu. 99 orang dibunuh. Terakhir digenapkan menjadi 100. Kira-kira orang yang membunuh 100 orang itu merusak tidak? Sangat merusak, luar biasa. Menimbulkan istri-istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Tetapi apa? Dia bertobat, tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga kenapa Allah begitu mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tobat itu adalah seseorang sadar diri. Dia menyesali perbuatannya, dia menyesali dan menyadari betul dampak daripada keburukan tersebut. Dia sadar diri, kemudian dia kembali kepada Allah karena dia tahu Allah itu adalah penerima taubat hamba-hambanya itu. Maka dengan taubat inilah segala dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba dimaafkan. Bahkan apa? Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan itu diganti menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam hadis dikatakan tuba, sungguh beruntung. Siapa itu? Orang-orang yang di akhirat mendapatkan catatan amal, dan catatan amal itu dipenuhi dengan istighfar dan tobat-tobat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga semoga termasuk di antara golongan orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.